Saya sedang di kebun kawan. Kalau kita lihat rumputnya banyak ini di sini. Di sini mayoritas rumput yang tumbuh adalah rumput seperti ini kawan. Ini namanya, kalau di sini dikenal nama rumput tulangan. Ini rumput yang susah mati ya. Kalau kita semprot dengan herbisida atau obat rumput yang biasa, dia biasanya kering bagian daunnya saja, akarnya tidak mati dan dia akan tumbuh kembali dengan waktu yang relatif cepat. Di sini yang umum dipakai ya kawan ya. Ini terlepas dari merek apapun, tidak perlu saya fokuskan mereknya kawan ya. Yang penting bahan aktifnya saja. Di sini kita menggunakan bahan aktif amonium glufosinat ya namanya. Bahan aktif seperti ini banyak dipakai pada berbagai macam merek herbisida. Cari saja di Google ya kawan ya. Di sini rumput-rumputnya yang bisa dibasmi, dan yang terakhir kalau kita lihat di sini secara spesifik digambarkan rumput tulangan. Baik, akan saya semprotkan ya kawan ya. Biasanya setelah disemprot ini, rumput tulangan ini tidak mudah hidup ya. Dia akan hidup kembali itu bukan karena ini masih hidup, tapi biasanya ada tumbuhan baru di sekitarnya dikarenakan biji-biji yang ada di rumput ini sudah tersebar ya. Tapi biasanya dia akan mati sampai akarnya apabila kita menggunakan herbisida dengan bahan aktif amonium ini. Baik, kita siapkan dulu airnya, kemudian kita semprotkan. Ini dikarenakan lokasi kebun ini menjadi lebih jelek karena rumput-rumput yang mengganggu ini. Tapi tanamannya masih bagus karena dia berada di dalam polybag. Mari kita siapkan dulu. Baik saudara, ini nanti akan saya isi air sekitar setengah ya, karena tidak perlu terlalu banyak. Dan obatnya sudah saya tuang, ini sekitar 120 cc. Anggap saja satu tutup ini ya. Biasanya satu tutup ini untuk satu tangki ukuran mungkin ini 16 liter kawan, 15-16. Tapi ini berhubung supaya reaksinya itu lebih cepat, saya coba berikan dosis lebih banyak, yakni setengah tangki ini dengan ini ya, dengan obat kira-kira 120 cc. Kita tuang saja. Baik, tinggal kita isi dengan air dan kita semprotkan. Cabai saya sudah ada yang mekar ya kawan, bunganya. Oke, kita lanjut lagi untuk penyemprotan dari herbisida ini. Perhatikan dalam menyemprot, hati-hati semburannya ini jangan sampai mengenai daun, jadi rendah-rendah saja. Keuntungan menggunakan polybag ini, dia lebih aman ya dari terpaan atau cipratan dari herbisida ini. Jadi seperti ini saja. Oke, kita lanjut besok ya dengan perawatan rutin berupa penyemprotan fungisida serta pupuk daun. Ini reaksinya akan terlihat kurang lebih 1 minggu untuk dia sampai bisa kering. Kita lanjut lagi kawan. Hari ini hari Kamis tanggal 28 bulan 4 tahun 2022. Seperti biasa di hari Kamis ini kita lanjut lagi jadwal penyemprotan fungisida serta pupuk daun. Pupuk daun di minggu lalu kita masih gunakan Gandasil. Sekarang kita masih menggunakan Gandasil, hanya saja seri yang berbeda, yakni Gandasil B yang warna merah. Sebelumnya kita gunakan Gandasil yang warna hijau. Kira-kira 80% dari tanaman cabai yang kita tanam ini sudah muncul tanda-tanda untuk bunga ya kawan ya. Suatu contoh di sini, kalau ini mungkin yang masih kecil ya. Kalau di ujung depan sana, di sana sudah ada yang berubah menjadi bakal bunga. Untuk kondisi pohon dan daun sepenuhnya subur. Warna daunnya kalau Anda lihat ini hijaunya hijau sempurna. Batangnya juga cukup besar ya untuk usia jalan minggu ke-6. Jadi video ini adalah perjalanan cabai sistem konvensional yang kita tanam menggunakan polybag seperti ini memasuki minggu ke-6. Suatu contoh ini misalnya yang sudah muncul atau berubah menjadi bakal bunga.
lebih tepatnya sudah menjadi bunga ya, dan ini bakal bunganya juga sudah terlihat besar, dan dalam mungkin besok ini sudah menjadi seperti ini. Yang di sebelahnya kurang lebih hampir mirip, hanya saja belum mekar untuk bunganya. Baik ya kawan, kita persiapan dulu untuk penyemprotan di sore hari ini. Dan untuk rumputnya yang kemarin kita semprot, hari ini sudah mulai terlihat agak kuning kalau Anda lihat di depan sana. Dan itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 minggu untuk sepenuhnya menjadi kering. Karena herbisida yang kita semprotkan kemarin itu akan membuat mati dari tanaman itu sampai ke akar-akarnya. Cabai ini tidak terkendala karena dia di dalam polybag dan tanahnya terpisah. Baik kawan-kawan, kita siapkan dulu obatnya. Untuk fungisida di hari ini saya gunakan skor. Air yang saya perlukan nanti setelah ini akan saya isi sekitar 2 liter. Skor sudah saya ambil menggunakan suntikan, ini sekitar 1 cc karena per liternya itu hanya membutuhkan setengah cc. Untuk 1 botol ini cukup irit kawan, selama kita penggunaannya itu ditakar, tidak asal tuang saja. Untuk pupuk daun kita sudah menggunakan Gandasil yang warna merah. Ini pun harganya cukup murah kawan. Untuk 2 liter kita berikan 1 sendok teh. Ini sendok teh ya, bukan sendok makan. Ukurannya pun hanya 1 jempol tangan. Baik ya kawan-kawan semua, kita ketemu lagi nanti di hari Minggu dengan jadwal pemupukan dan penyemprotan insektisida. Kita lanjut lagi kawan, di hari ini hari Minggu tanggal 1 bulan 5 tahun 2022. Bisa dilihat ya, rumput yang ada di hadapan kita sudah mulai menguning. Kurang lebih 1 minggu lagi akan sepenuhnya kering total. Jadi cara kerja obat rumput yang kita semprotkan kemarin bekerja secara perlahan-lahan ya. Jadi dia mati sampai ke akarnya. Sekarang jam 4 sore kawan. Hari ini cuacanya amat sangat panas. Jadi cuaca panas ini saya manfaatkan untuk membuang daun-daun cabai yang sudah tua ya kawan ya. Jadi daun cabai yang bagian bawah ini yang besar-besar saya kurangi. Dan hasilnya seperti ini kawan, cabai kita bisa lebih bagus. Dan kalau daunnya ini dikurangi, tanaman kita ini tidak mudah untuk layu ya kawan ya. Namun pastikan sebelum mengurangi, cabang Y di sini sudah muncul ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada calon bunga, jadi daun-daun yang di bawah ini bisa dibersihkan, termasuk tunas air yang tidak diperlukan. Di sini saya pelihara 2 yang sudah besar, kalau yang kecil-kecil akan saya buang. Contoh di sini. Semisal ini yang masih kecil, di sini terlihat, bisa langsung dibuang, termasuk daunnya. Tapi tidak harus dibuang semua ya, seperlunya saja, karena daun lebar ini akan mempercepat proses penguapan dan air yang kita siram ini akan cenderung lebih cepat kering ya kawan ya. Kalau dikurangi seperti ini dia tidak terlalu kering, apalagi cuacanya panas seperti ini. Baik ya, kita lanjut kegiatan kita di hari ini berupa pemupukan dan juga penyemprotan insektisida dengan bahan aktif abamectin. Untuk review tanaman saya rasa sudah cukup ya kawan ya. Kalau kondisi batang, daun, semuanya sepertinya bertumbuh secara sempurna. Dan bisa dilihat ya, kondisinya batangnya besar, daunnya warnanya hijau. Oke, jadi karena tanaman cabai kita ini sudah berbunga,
formula pupuknya kita ganti ya. Kalau di minggu lalu kita gunakan NPK 1616 dicampur dengan ZA, sekarang kita campur dengan KCL. Ini saya gunakan sekitar 250 gram karena tanaman saya sekitar 130 ya kawan ya. Jadi pupuknya boleh dipakai mulai dari 250, 200 gram pun boleh ya. Di sini saya gunakan ukuran yang sedang-sedang saja. Dan KCL-nya ini idealnya separuhnya. Di sini saya gunakan sekitar 130 gram. Kita campur jadi satu. Perlu diperhatikan ya kawan ya, dalam penggunaan pupuk sebaiknya ditakar karena harga pupuk sekarang jauh lebih tinggi dari beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau kita tidak bijaksana dalam menggunakannya, kita akan rugi di pupuk ya. Karena pupuk yang banyak kalau kita berikan kepada tanaman, tanaman itu tidak bisa menyerap semuanya. Dengan takaran seperti ini pun, ini sudah bisa saya katakan pas. Karena di minggu lalu kita juga sudah mengocorkan. Jadi pupuk yang kita kocor itu tidak sepenuhnya habis kawan. Jadi kita hanya nambahin saja ya. Terlebih media tanamnya ini sudah saya gunakan berulang-ulang. Jadi mungkin masih ada unsur hara tertinggal di dalamnya. Oh ya, hari ini adalah hari terakhir puasa ya kawan ya. Jadi besok kita sudah mulai berlebaran. Baik, saya aduk dulu sampai rata, kemudian kita campur jadi satu di ember besar, kemudian kita kocorkan. Baik kawan, ini sepenuhnya sudah sepertinya hancur. Tinggal kita campur jadi satu di ember besar ini. Baik, saatnya pengocoran. Pertanaman seperti biasa 1 gelas ya. Dan sebaiknya dilakukan di sore hari. Baik kawan-kawan, saya kerjakan dulu untuk semua cabai ini. Setelah ini kita akan lanjut lagi untuk penyemprotan pestisida. Baik kawan, pengocoran sudah selesai. Kita lanjut lagi untuk penyemprotan. Seperti biasa kalau di hari Minggu atau di akhir pekan, kita gunakan pestisida dengan bahan aktif abamectin, terlepas apapun itu mereknya. Pestisida ini berfungsi untuk mencegah atau mengobati tanaman cabai kita itu terserang hama trips tungau dan kutu-kutu penghisap klorofil lainnya ya kawan ya. Efeknya itu apabila tanaman terkena hama seperti itu, biasanya pada bagian ujung dari daun atau pupusnya itu akan kecoklatan dan kering. Dan pestisida ini cocok untuk mengatasi hama yang seperti itu. Baik ya, tinggal saya campur, saya aduk rata, kemudian kita semprotkan. Baik, demikian ya kawan, kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Dan pastinya cabai ini sudah lebih banyak lagi bunganya ketimbang hari ini. Dan barangkali juga rumput yang kita semprot kemarin sudah mulai berangsur mengering. Berhubung besok adalah Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah hadir di channel ini. Mungkin ini sudah lebaran yang keberapa kali. Dan saya mengucapkan selamat bergabung untuk kawan-kawan baru. Semoga Anda mendapat manfaat di channel ini. Baik, terima kasih banyak atas semua perhatian Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.